Yosua 1 ayat 7. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami percaya setiap hati diteduhkan dan firman Tuhan ditabur dan kembali dengan sangat dahsyat. Karena Tuhan kami dahsyat, kami jadi dahsyat. Karena Tuhan kami luar biasa, kami jadi luar biasa. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita mau bahas firman Tuhan dari sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dan kisah ini persis dengan apa yang kita juga sedang alami pastinya dalam hidup kita. Kita punya 7.000 lebih janji firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya kalau kita belajar mengerti, kita akan betul-betul hidupnya dimerdekakan. Di Timotius ditulis bahwa ada kehendak Tuhan yang paling utama dalam hidup manusia adalah dia mau semua manusia diselamatkan, dan dia mau manusia itu memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saya ulang ya, Tuhan itu punya kehendak yang luar biasa. Dia mau semua manusia diselamatkan, dan dia mau manusia itu memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi sekarang saya percaya kita di sini sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau kita tidak memperoleh kebenaran, pengetahuan tentang kebenaran, kita tidak akan enjoy perjalanan dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang murung, depres, stres, karena tidak mengerti siapa saya di hadapan Tuhan dan siapalah Bapak saya yang sebenarnya. Banyak orang yang masih berpikir bahwa Tuhan berseberangan sama saya. Banyak orang masih berpikir, bahkan saya melayani seorang hamba Tuhan yang sedang sakit. Dia katakan, Pak, kenapa? Tolong doakan saya. Mungkin ada dosa apa lagi yang masih sama saya sehingga Tuhan hukum saya dengan penyakit ini. Saya menangis di rumah sakit. Aduh, seorang hamba Tuhan masih bisa ngomong begitu. Pengenalan sama Tuhannya hanya sebatas itu gitu loh. Ya, penyakit bukan dari Tuhan. Kecelakaan Tuhan nggak pernah kasih kecelakaan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Itu sebabnya banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Ya, dan itu sebabnya badai akan melanda siapa saja. Dan tetapi kita didirikan di atas batu karang yang teguh. Ya, rumahnya ada dua loh. Yang dua-duanya itu satunya di atas pasir, satu di atas batu. Dua-duanya kena badai. Yang satu tidak runtuh, itu aja perbedaannya, gitu loh. Jadi ketika kita mengerti tentang kebenaran, kitanya akan merdeka. Banyak orang Kristen yang murung, banyak orang Kristen yang walaupun ada masalah murung. Bahkan akhirnya terus dijelaskan sama Petrus, sama Yakobus, bahkan Yakobus secara vulgar dia memberitahu ini di Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu bahasa Inggrisnya gini, count it all joy. Kalau bahasa saya, tersenyum aja. Kalau kamu lagi ada masalah. Kan nyeleneh banget itu ayatnya. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa tersinggung baca ayat itu. Tapi Yakobus itu menggunakan bahasa yang sangat luar biasa, namanya perasmos, bahasa Yunani. Jadi dia lagi kasih tahu begini, perasmos itu artinya mengalami Tuhan. Jadi dia lagi kasih tahu sama kita, kalau kita berhadapan sama masalah, itu kesempatan kita ngalamin Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang paling luar biasa, ngalamin Tuhan. Saya waktu sakit, hal pertama yang saya pastikan dalam hidup saya adalah, hari pertama saya bilang gini, setelah saya dapat diagnosa semuanya, saya bilang gini, sayang, jangan komplain. Kita sepakat kita jangan komplain, oke? Kita jangan komplain dan kita maju dengan ucapan syukur, ya. Terus saya bilang gini sama dia, sekarang kita harus mengerti bahwa kita ini melekat kepada pokok anggur, ya. Itu terus saya kasih tahu sama dia. Ingat, kita adalah ranting, Tuhan adalah pokok anggurnya. Dan saya ini kena penyakit nih ya. Pokok anggur saya adalah Yesus, kan? Yesus mana punya kanker. Itu sebabnya karena saya melekat kepada pokok anggur yang sangat agung, hari ini semua nutrisi kesembuhan mengalir ke ranting, yaitu kepada saya. Saya terima dalam nama Yesus, gitu loh. Terus kemudian saya mulai berdoa lagi, Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Amen. Terus saya mulai katakan, di hari yang kedua saya bilang gini, kita jangan minta-minta kesembuhan lagi, kita sudah terima kesembuhan. Jadi mulai hari kedua dan seterusnya saya bilang, Tuhan terima kasih ya, kesembuhan sudah aku terima. Itu kan artinya pengertian tentang Bapak kita, gitu loh. Makin kita mengerti siapa kita terhadap Bapak kita, iman kita berubah langsung. Iman kita menjadi iman yang sebenarnya. Kalau enggak, kita jadi bablas semua loh. Itu sebabnya Yesus terus katakan begini, ketika dia berjumpa sama Thomas, kamu udah lihat aku, makanya kamu percaya. Karena mata itu adalah pintu gerbang hati, dan itu menyerap informasi yang paling dahsyat sama kita. Contohnya gini ya, pintu gerbang, jadi gini, kita ini punya 5 panca indera. Mata, telinga, hidung, sama 2 rasa. 2 rasa itu dari kulit sama dari lidah. Yang paling menyerap paling banyak informasi ada 2. Apa? Mata sama telinga. Oke?
Dari dua ini yang paling dahsyat mata. Misalnya gini, ibu-ibu datang ke saya ngomong gini, Pak, ada sale tuh di Senayan City. Saya dengar ada sale. Terus saya bilang gini, bohong. Saya barusan dari situ tuh nggak ada, bohong tuh beritanya. Percaya nggak langsung? Percaya kan? Karena penglihatan akan menganulir yang namanya pendengaran. Ah, lu cuma dengar doang lo, salah lo. Gue udah lihat sendiri. Nah, pas kita udah ngomong, saya udah lihat sendiri, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Serius lo? Iya, udah. Jadi yang sekarang masalahnya adalah, kita tiap hari lihat masalah. Kita ada yang lihat Tuhan? Nggak ada. Nggak ada yang lihat Tuhan. Kita dari lahir sampai kita menutupkan mata, nggak ada yang lihat Tuhan secara fisik. Itu pun teman-teman saya yang dari kaum keder misalnya mereka terima Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus, itu pun mereka nggak bisa lihat mukanya. Cuma lihat cahaya dan lain sebagainya. Dan itu cuma sekali aja, udah. Nah, bayangin, kita tuh nggak pernah lihat Tuhan secara fisik, terus kemudian kita diminta percaya sama dia. Itu sebabnya Yesus katakan begini, karena kamu udah lihat, kamu percaya. Berbahagialah. Itu kata aslinya adalah diberkati loh. Blessed are you, yang tidak melihat namun percaya. Dia lagi kasih tahu kata itu, berbahagia itu maksudnya gini, kalau kamu percaya, aku akan tunjukkan siapa aku. Dan akhirnya kita bisa bilang gini, wow, Tuhan memang ada ya. Tuhan memang hidup ya. Tuhan memang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Kita akan ngomong gitu nanti. Karena dia akan tunjukkan karyanya. Makin kita percaya. Jadi hari ini, kita ini berhadapan sama seperti Yosua. Yosua itu dikasih janji yang luar biasa sama Tuhan, tetapi dia akan melewati masalah. Dia akan lewatin rintangan. Sebelum 2 hari sebelum saya didiagnosa sama dokter, keluar diagnosanya saya kena kanker. 2 hari sebelumnya, saya di kamar saya, di apartemen teman saya di Singapura, saya dapat suara pagi-pagi jam 5 pagi. Saya terbangun, tiba-tiba suaranya ngomong begini, Bill, I have stopped your leukemia. Terus saya bangun lagi, hah? Stop your leukemia? Oh berarti gue kena kanker darah 2 hari lagi. Saya nggak berani kasih tahu istri saya. Saya nggak berani. Saya cuma mau konfirmasi sama Tuhan. Berarti aku kena leukemia, tapi Tuhan udah stop. Oke, berarti aku harus lewatin semuanya, tapi Tuhan udah kasih kesembuhan ya Tuhan. Saya mulai pegang tuh. Nah 2 hari lagi diagnosanya keluar. Saya tenang. Karena udah dapat suara itu kan. Walaupun ya deg-degan juga lah. Terus apalagi dokternya bilang, you only have 3 months to live. Cuma 3 bulan hidupmu. Istri saya nangis-nangis. Waktu saya mulai kasih tahu sama dia, Tuhan udah mulai bicara, dia mulai tenang. Tapi waktu ngadepin semuanya, itu janji itu yang Tuhan kasih 2 hari sebelum diagnosa. Seringkali saya nggak ingat loh. Karena yang saya lihat masalah di depan saya. Yang saya lihat kondisi kritis, yang saya lihat leukosit, darah putih saya tinggal 0. Saya kasih tahu ya. Di tubuh kita ini, salah satu cairan yang terbesar adalah getah bening. Getah bening, gini, kalau darah dipompa mengalir dipompa sama jantungnya. Kalau getah bening itu dipompa sama olahraga. Makanya olahragalah. Ketika dia lagi dipompa sama karena kita gerak ya olahraga ya, dia mengalir kemana-mana ya. Dia tugasnya adalah garbage collector. Dia ngambilin sampah tugasnya. Ngambilin virus, bakteri, sama dia ngambil racun dari tubuh. Dia bawa, jadi lagi jalan nih, kita olahraga, dia jalan kemana, dia ambilin racun-racun, didekap sama dia. Dia nggak bisa bunuh, dia ambil sama dia, dibawa ke rumahnya dia, namanya lymph nodes. Itu rumahnya ada 600 lymph nodes dari atas kepala sampai ujung kaki. Di dalam rumahnya getah bening, itu lagi nunggu yang namanya darah putih, leukosit. Oh itu pembunuhnya tuh. Itu adalah benteng terakhir kita udah. Dia nunggu di situ. Dengan penuh kuasa dia nunggu di situ. Dibawa nih, pulang nih. Virus, bakteri segala macam. Leukosit, darah putih bilang ini, sini bawa ke gua. Sama dia dihantam, dibunuh semuanya sama dia. Makanya sering nggak kalau lagi olahraga, terus lagi ada gejala flu, tiba-tiba nggak jadi flu. Tiba-tiba badannya jadi segar. Itu karena itu. Nah bayangin, getah bening di badan saya, bawa semuanya racun-racun, masuk ke dalam rumahnya dia, terus tiba-tiba nyari darah putihnya nggak ada. Karena darah putih 0. Darah putih saya kadarnya 0,03. Biasanya tuh kalau normal tuh kalau di pria tuh 4, 6 lah. Sampai ke atas lah angkanya. Ini 0. Jadi nggak ada yang bunuh. Alhasil virus, bakteri, sama racun merajalela di tubuh saya. Kejang-kejang saya. Kejang-kejang. 41 derajat panasnya. Mata putih ke atas. Sepsis shock tuh bahasa medisnya. Shock udah badan saya. Sampai tempat tidur goyang, buah, terus hilang. Berkali-kali itu dokter masukin selang-selang, udah mau ditarik masuk ICU. Mujizat terjadi, Tuhan bangkitin saya. Nggak jadi masuk ICU. Berkali-kali itu kayak begitu. Nggak jadi lagi. Jadi nggak pernah lihat ICU. Karena Tuhan lakukan mujizat di saat-saat seperti itu. Ya, itu yang saya lihat. Itu yang istri saya lihat. Ya lupalah sama janjian. Berapa minggu sebelum itu. Lupalah. Yang kita lihat masalah, yang kita lihat, wow, near death experience. Udah hampir mati, posisi kritis, segala macam.
Itu yang dihadapin sama Yosua. Coba lihat ya. Di Yosua pasalnya yang pertama. Ya, coba kita buka ya. Mulai dari ayat yang pertama. Ada kata namanya kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan itu bahasa Inggrisnya keren banget. Be strong and courageous. Be strong and courageous itu diucapkan sampai 4 kali di Yosua 1. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia akan ngalamin masalah. Ya. Manusia akan berhadapan sama masalah. Walaupun dia udah kasih janji. Jadi dia bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Gitu. Oke, Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini keluar nih janji-janjinya. Ini gila banget janjinya nih. Betul-betul dahsyat banget, spesifik janjinya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Aku akan berikan kepada, I will give it to you. Ini kurang apa lagi coba? Terus begitu spesifik lagi ayat 4. Dari padang gurun gunung Lebanon dan sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Spesifik dikasih tahu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang Tuhan kasih tahu sama saya. I will never leave you, Bill. Tapi tetap aja hadapin masalah, tetap aja kita akan lihat masalah habis itu. Tetap aja Yosua akan lihat masalah habis itu. Itu sebabnya keluarlah kemudian kalimat yang namanya kuatkan dan teguhkan. Oke, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ya, waktu mereka dilepaskan dari Mesir, mereka belum dibebaskan dari Mesir. Kenapa? Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesirnya masih ada di sini. Membutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari otak mereka. Jadi waktu mereka keluar, jadi orang tuh kalau dilepaskan, belum tentu bebas. Waktu mereka dilepaskan dari Mesir, ada jalan pintas menuju ke tanah perjanjian, Alkitab katakan. Tetapi akan berhadapan sama orang Filistin. Tapi itu the shortcut. Alkitab mengatakan dengan jelas mereka, saya nggak mau bawa mereka ke sana. Karena mereka pasti perang, terus mereka pasti bersungut-sungut. Karena mereka belum dewasa. Jadi waktu mereka berhadapan sama Laut Merah, mereka berhadapan, lautnya dibelah. Waktu mereka sudah mulai akhirnya berjalan dengan Tuhan, dan akhirnya mereka berhadapan sama air lagi yang akan dibelah sama Tuhan, yaitu sungai Yordan yang airnya sangat deras. Di situ mereka bukan cuma berdiri dan Tuhan belah. Enggak, Tuhan bilang apa? Celupkan kakimu. Mulai belajar beriman. Mulai injak kakimu. Mulai duduki tempat itu. Itu maksudnya. Ingat ya, cobaan tidak akan melewati kekuatan kita. Tetapi panggilan Tuhan selalu melewati kekuatan kita. Karena ketika kita dipanggil sama Tuhan, Tuhan selalu bilang kita akan dipanggil melakukan perkara yang kita pikir kita nggak bisa. Karena memang kita nggak bisa. Dan ketika kita lakukan, kita akan katakan, itu semua karena Tuhan. Musa berhadapan sama Tuhan, dia bilang, Musa seorang anak biasa. Kemudian sama Tuhan bilang, kamu akan jadi, you will be the leader of this big nation. Kamu akan jadi pemimpin bangsa yang besar. Kamu akan bernegosiasi dengan raja. Siapa gua? Saya justru pakai kamu karena kamu nggak bisa. Aku justru akan mengeluarkan kuasaku, aku akan mengimpartasi kuasaku atasmu. Jadi selalu paham itu ya. Selalu pencobaan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi panggilan hidup selalu melebihi kapasitas kita. Itu sebabnya perbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Jadi jangan kaget kalau panggilan Tuhan itu sesuatu yang kita nggak pernah pikirin. Dan itu yang terjadi selalu. Ya. Oke, ayat yang ke-6. Pertama kali kalimat ini keluar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan karena kamu akan memimpin. You will lead this nation. Hari ini kita nggak pimpin bangsa. Hari ini kita sedang memimpin sesuatu yang paling sulit dalam hidup ini. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya sekolah kehidupan terjadi tiap hari. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sedang mengalami proses yang namanya justification. Kita dibenarkan di situ. Setelah kita dibenarkan, kita sekarang ini semua yang sudah terima Yesus, kita ini ada di proses sekarang ini namanya sanctification. Kita dikuduskan tiap hari. Kita sekolah kehidupan, kita pembaharuan budi tiap hari. Nanti yang kasih tahu sama kita lulus tuh orang-orang terdekat biasanya. Ya. Dulu ya tahun 2018 saya lulusnya katanya tahun 2018. Tapi dulu sebelum itu, saya punya masalah sama 16 juta motor yang ada di Jabodetabek. Ada 16 juta loh motor di sini.
Di sini pembawa motor pasti semuanya baik-baik ya. Cuman motor-motor yang lain itu, di Jakarta kita tahu lah ya, motor itu belok dulu baru lihat. Ada amen, saya amen duluan. Beloknya baru lihat. Iya, elah telat kali mana lu. Yang ada, saya kaget, saya klakson. Dia buka helm, dia berhenti, dia buka helm. Dia bilang, apa lo? Setengah Manado ingat ya. Manado makan RW, panas juga nih darah gua. Istri saya selalu punya paspor yang paling hebat, dia selalu pegang kaki saya. Udahlah sayang, diam aja, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat ya, tiba-tiba kayak ada roh belas kasihan, tau gak? Kayak iba gitu, kayaknya aduh iya jangan-jangan dimarahin bininya tadi, aduh kasihan, tiba-tiba kasihan loh sama dia. Kalau ada kata jemaat gitu loh. Jadi setiap kali ada motor kurang ajar, selalu istri saya bilang, udah ingat loh, dia jemaat gitu. Sampai-sampai enak aja, emang jemaat gereja mana nih kurang ajar semua? Semua jemaat. Tiba-tiba tahun 2018, tiba-tiba nih di mobil, saya juga nggak ngeh gitu, ada motor yang kurang ajar juga, saya udah nggak ngeh gitu ya. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kamu kok diam aja? Aku yang kesal kok kamu diam aja? Lulus. Yang validasi orang terdekat. Kalau mau tahu sekolah kehidupan kelasnya di mana, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati itu nama kelasnya. Jangan kaget pas kita buka, ya ampun belum lulus semua. Bisa-bisa begitu, ya ampun belum lulus semua. Karena apa? Semua definisi daripada kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Lawan daripada itu semuanya perasaan. Contoh ya, kasih itu sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar, oh gampang, nunggu aja di Indomaret bentar, pasti nggak sabar. Duh lama banget sih nih gitu. Karena perasaan kita nggak bisa lawan gitu. Perasaan tiba-tiba datang. Di situ kita harus mengambil keputusan. Gue harus sabar. Jadi semua definisi kasih itu adalah decision, bukan perasaan. Nggak ada yang perasaan. Nggak ada kita bangun-bangun pagi. Aduh rasa-rasa sabar nih, nggak ada. Nggak ada. Itu keputusan. Aduh rasa-rasa murah hati, nggak. Itu keputusan. Karena kita punya kecenderungan yang berlawanan sama itu bahkan. Makanya Tuhan menciptakan manusia dikasih kebebasan untuk memilih. The free will itu adalah pemberian Tuhan yang paling berisiko. Karena manusia bisa deklarasi independen dari Tuhan. Hari ini, ya saya nggak punya waktu untuk bahas, tapi makin parah lah ya. Saya pernah tinggal di Amerika 13 tahun. Anak saya barusan kesini masih diskusi sama dia. Dia hampir tiap hari teman-teman. Dia udah pelayanan di sana. Dia udah lulus, sekarang dia pelayanan di beberapa gereja, salah satunya Hillsong. Dia lagi ngajarin mentoring anak-anak muda. Jadi dia banyak sekali diskusi sama saya. Dia 23 tahun. Dia banyak diskusi dan dia kasih tahu informasi yang paling mengerikan yang terjadi sekarang ini. Sekarang terjadi namanya gerakan relativisme. Relativisme itu gini, kalau semua lakukan, dia dianggap benar. Jadi bagi mereka tuh aneh bahwa dia nggak punya cowok dan dia nggak tinggal bareng sama seorang cowok. Ya lu nggak usah punya pacar, lu tinggal bareng aja sama siapa aja. Cut the cost katanya. Kan lebih murah akhirnya tinggal berdua. Udah itu lo enak ada yang temenin. And you have a sex partner. Udah, you don't have to have a commitment. Nggak usah kok ada komitmen. Itu relativisme namanya di kalangan anak muda sekarang. Yang semua lakukan dianggap benar. Jadi bagi dia untuk melawan itu semuanya, itu lawan arus. Dan sekarang bukan sekedar LGBT diperbolehkan dan bukan hanya itu aja ya. Di zaman saya tahun 80-90 tuh LGBT baru disahkan. Sekarang udah perkawinan sesama jenis diokekan dan sekarang orang boleh mengadopsi anak yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Sekarang yang lebih parah lagi adalah sekarang sedang diwacanakan nih, orang tua kalau ngasih tahu anaknya bahwa kamu pria atau kamu wanita, bisa pidana orang tuanya. Jadi anaknya boleh memilih dia mau jadi apa entarnya. Kan makin gila kan? Itu sebabnya 25% populasi penjara yang ada di dunia itu ada di Amerika. Dan mereka penjara di sana bukan kayak di sini, satu sel isinya 10 orang, 15. Enggak, satu sel 2, 4, 3. Dikasih makan, mahal harganya. Karena hak asasi manusia. Yang bayarin siapa? Rakyat sendiri, uang pajak. Makin jeblok makannya, ekonominya. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai ini akhirnya masuk kemana-mana. Ajari anak-anak kita. Bapak Ibu kalau mau kirim anaknya ke sana, siapkan mereka. Kalau nggak kirim ke negara lain aja lah. Makin parah soalnya. Oke, tahun 1952. Ya, tahun 1952. Ada perenang namanya Florence Chadwick. Dia perenang maraton lah. Tahun 1952 tuh belum ada Google Map, belum ada kayak gitu-gitulah, GPS gitu-gitu. Jadi dia berenang dari pulau namanya Catalina menuju ke coastnya California, 41 kilo. Perenang maraton gitu, pelan-pelan berenang. Didampingin sama beberapa perahu yang ada di sampingnya. Termasuk di salah satu perahu itu ada mamanya. Jadi mereka kasih semangat, ayo Florence, come on, gitu kan. Dia berenang gitu. Tiba-tiba, biasalah kalau pernah ke arah-arah, udah mau ke San Francisco kan banyak kabut di situ kan. Kabutnya tebalnya minta ampun tiba-tiba. Terus dia nggak bisa lihat pantainya. Terus dia mulai bilang, berapa lama lagi ya? Mereka juga nggak tahu. Udah tenang aja, pokoknya kamu semangat gitu ya. Lama-lama, dia nggak bisa lihat pantai, dia nyerah. Udah angkat aja gitu. Waktu dia masuk perahu,
kabutnya sirna, pantai cuma sekilo dari situ. Jarak sekilo buat perenang kayak dia, itu seperti cuma 50 meter. Dia nyesal senyesal-nyesalnya. Mengalahkan diri sendiri itu susah. Yang kita lihat apalagi tantangan. Yang kita lihat kabut. Yang kita lihat rintangan, kita nggak bisa lihat ujungnya. Saya mau beritahu kepada kita ya, kita berjalan bersama raja atas segala raja. Sumber atas segala sumber. Ketika kita nggak bisa lihat di depan, kita tetap percaya sama dia, kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan ketika kita sampai di ujung, kita bisa deklarasi Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi maju, walaupun nggak bisa lihat. Bilang, Tuhan, di sini aku mengerti bahwa firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Nggak dikasih lihat ujungnya, cuma lihat setapak demi setapak. It's okay Tuhan. Lantai 8 di mana saya di kemo, nanti bulan depan saya mau balik ke sana. Saya setiap tahun balik untuk mengunjungi, walaupun dokter saya bilang, Bill, you don't have to come back, nggak usah, kamu nggak usah balik lagi. Saya tetap balik ke dia untuk bawain kue, dan saya mau ngobrol sama dia. Dan saya biasanya selalu bawain makanan kue buatan istri saya untuk suster-suster yang ngurusin saya. Itu biasanya trip kembali ke rumah sakit Singapore General Hospital itu bagi saya tuh, saya pasti nangis. Karena saya akan ngelewatin lembah kekelaman yang saya pernah lewatin saat itu. Karena tiap hari saya dengar orang nangis, orang menjerit, orang mau bunuh diri. Karena cancer tuh sakit, di kemo makin sakit. Dan itu saya baru tahu, di lantai 8 semua jendelanya diteralis. Karena banyak orang yang buka jendela, mereka mau loncat, mau mati. Jadi banyak orang pasien di situ yang saya lihat sendiri, mereka diborgol tangannya di tempat tidur. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar tiap hari. Apakah saya bisa lihat ujung perjalanan hidup saya? Gak bisa. Tapi saya merasa, dan saya mau kasih tahu kepada kita, saya diberkati Tuhan. Karena saya percaya kepada sumber atas segala sumber. Gak usah takut, kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Karena kita menyembah raja atas segala raja. Yang kedua, di ayat yang ke-7 mengatakan begini. Ayat yang kedua, bagian yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ayat 7. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Banyak orang yang ketika ada kabut kehidupan, ya udah dikasih tahu sama Tuhan, udah ada janji Tuhan, akhirnya karena nggak tahan, akhirnya melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Pakai kekuatannya sendiri dan tidak taat sama Tuhan. Cari shortcut. Ya, ingat kehidupan ini, ketika kita diadopsi sama Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita langsung dapat predikat identitas anak. Langkah berikutnya, kita semuanya harus mengambil keputusan untuk jadi murid. Anak itu dikasih, murid adalah keputusan. Murid itu artinya matetes. Matetes itu artinya adalah a learner, orang yang belajar tiap hari dan mau diajar. Jadi kalau nggak belajar firman Tuhan, kalau nggak dapat pengertian dan pengetahuan firman Tuhan, dan tidak mau masuk level yang paling luar biasa, yaitu hidupnya dikuasai firman, kita akan selalu gagal. Karena pakai kekuatan sendiri. Dan kita akhirnya nggak ngerti bagaimana kehidupan ini. Ya, proaktif setiap hari. Saya tulis renungan harian tiap hari. Dari 3 tahun lalu. Itu komitmen saya buat jemaat. Itu komitmen saya untuk membanjiri sosial media. Gak gampang loh. Saya tiap hari harus tulis 350-400 kata. Tiap hari. Dan saya harus upload itu sebelum saya tidur. Hari terberat tuh hari Minggu. Kalau udah pelayanan misalnya 6 kali, 7 kali sampai rumah udah jam 9 malam, kalau di luar kota sampai di hotel, saya harus tulis. Pernah saya tiba-tiba ketiduran, glek gitu, bangun jam 12. Oh Tuhan, belum selesai. Saya sampai harus duduk di kursi, kalau nggak ketiduran. Karena nggak bisa baru buat besok pagi, udah ditungguin orang. Dimarahin sekampung terus. Mana pak? Itu kalau mau lihat ada di YouTube saya. Buka kolom community itu ada 1000 lebih di bawah. Silahkan diambil, silahkan di-share. Mau dipelajarin untuk bahan firman Tuhan, silahkan. Bahkan saya akan bukuin nanti semuanya. Jadi 1 tahun renungan harian. Akan ada beberapa volume. Itu yang saya tulis tiap hari. Karena saya selalu negor jemaat dulu. 3 tahun lalu saya nggak pernah lupa. Abis khotbahnya begini nih, langsung ditegur sama Tuhan malam-malam. Saya bilang gini, kalau pagi kita bangun pagi ngapain? Tangannya gini-gini kan? Cari apa ya? Cari HP. Kalau cari HP udah gitu kita buka-buka status lagi, nggak penting banget deh. Ngeliatin nih postingan gue 3 hari kok baru yang like baru 1 ya gitu, nggak penting banget. Jangan buka-buka gitu-gituan. Makanya waktu saya ngomong gitu malamnya Tuhan tegur, ayo sekarang kamu tulis renungan harian, kasih sama jemaat. Saya nggak mau awalnya, enak aja, nggak mau kan susah Tuhan, kan saya ngomong, ya tetap aja kan gue yang nulis. Gitu kan nggak langsung dapat, bil didik gitu kan nggak harus berdoa dulu gitu, kan nggak gampang. Terus saya kasih tahu istri saya, Tuhan suruh saya tulis renungan harian. Bagus, luar biasa. Tapi kamu editornya ogah, katanya. Tuh kan, disuruh ikutan nggak mau. Tapi sekarang dia jadi editor. Jadi habis saya tulis dia harus baca. Jadi kalau saya di luar kota dia nungguin sebelum dia tidur. Kamu udah selesai belum? Aku udah ngantuk nih.
Jadi nggak gampang proses kayak begitu. Bulan Desember kemarin, anak saya lagi lulus. Saya ada di California, perbedaan waktu 14 jam. Jam 2 siang, jam berapa tuh ya? Jam 2 siang, anak saya bilang gini, Dad, bentar lagi jam 6 pagi loh Jakarta. Udah selesai kan dengan harian? Oh iya, aduh Tuhan. Mereka lagi jalan mau cari makan, saya nggak bisa makan. Saya duduk, Tuhan buruan Tuhan, gue lapar nih Tuhan. Buruan Tuhan, nggak dapat. Sejam duduk di situ, nulis satu-satu. Itu komitmen, taat. Alkitab katakan sadar dan bertobatlah. Jangan cuma sadar aja, bertobat. Ingat ketaatan kita nggak pakai kekuatan kita loh. Ya, ada beberapa orang datang kepada saya kira-kira 6 tahun yang lalu, semuanya mau berhenti ngerokok. Dan semuanya doanya begini, Tuhan aku janji, aku nggak mau ngerokok lagi. Doanya salah nggak? Enggak, bagus doanya. Dia nggak sadar kalau pakai kata janji itu ada kalimat yang tidak terucapkan dengan kekuatan sendiri. Salah? Enggak. Bagus doa kayak begitu. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Jadi contohnya gini ya, kita udah mau jatuh nih. Kita lagi pegangan ranting, udah mau jatuh, baunya jurang. Yesus datang. Sini aku tolong. Tahu nggak kita ngapain? Minggir, aku bisa, minggir. Jatuh beneran. Akhirnya, 6-6-nya nih, datang kepada saya dengan waktu yang berbeda-beda ya. Bill, gue nyerah deh Bill. Gue ngerokok lagi Bill. Setelah berapa bulan? Setelah mereka stop nih, tapi berapa bulan ngerokok lagi. Terus mereka semuanya bilang itu, gue nyerah. Bahkan ada beberapa yang nangis sama saya. Tahu nggak saya bilang apa? Itu yang Tuhan mau. Maksud lo apa? Itu dia yang Tuhan mau. Lo jangan janji-janji. Lo kalau datang kepada Tuhan bilang, dagingku lemah. Di dalam kelemahanku, kuasamu menjadi nyata Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi sama mereka? Ketika mereka berdoanya begitu. Dalam hitungan 4, 5, sampai 6 hari. Orang lain ngerokok aja mereka pengen muntah. Dibebaskan sama Tuhan tuh instan. Karena pakai kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Paham ya? Jadi ketaatan itu bisa dengan kekuatan Tuhan. Gak bisa pakai daging sendiri, karena daging terlalu kuat. Sekolah kehidupan terjadi tiap hari. Kalau kita mengerti, kita belajar, kita merdeka. Ya. Oke, yang ketiga dikatakan begini. Ayat 8. Kalau ada yang telepon bilang saya lagi khotbah. Ya. Kalau nanyain saya maksudnya. Di kebaktian ibu-ibu biasanya begini. Soalnya ibu-ibu suka nggak tahu cara matiin. Saya pernah kayak begini ya, ada yang nyala handphone ya. 5 ibu-ibu loh datang ke dia loh. Nggak ada yang ngerti. Sampai multimedia datang dari belakang, baru beres. Pernah juga ya, dia mau matiin, dia panik gini-gini, handphonenya kepental ke belakang loh, kena jemaat di belakang. Wah, pokoknya seru deh kalau kebaktian ibu-ibu. Udah biasa, nggak apa-apa Bu, it's okay. Ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oke? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke? Memperkatakan dan renungkan firman setiap hari itu maksudnya gini. Kita nggak diminta sama Tuhan baca firman kemana-mana di mobil, enggak juga, nggak gitu. Renungkan dan memperkatakan itu begini. Hidup kita bukan sekedar hanya mengerti firman, hidupnya harus dikuasai sama firman. Jadi di dalam semua perjalanan hidup saya harus begini, Tuhan, aku minta hikmat untuk mengambil keputusan. Kita bangun pagi, itu langsung ada 2 suara. Yang satu di pikiran, makanya The Mind is a Battlefield. Kami di Immanuel baru keluarin lagi buku baru, kita baru re-release bukunya Joyce Meyer yang adalah Pikiran dalam Medan Perang. Kita baru rilis lagi, kita buatin study guide. Bapak Ibu, di Indonesia, orang yang suka baca itu 1:1000. Itu data dari UNESCO. Ajarin anak-anak kita untuk baca. Bukan spend di sini. Dan Bapak Ibu tahu, datanya UNESCO, orang Indonesia adalah masyarakat tertinggi ya. Ini ranking nomor 1. Yang paling banyak di sosial media. Setiap hari rata-rata 5 jam. Ngeri ya? 5 jam. Itu sebabnya, di Immanuel ya, sorry kalau mungkin yang belum tahu, orang tua saya mendirikan Yayasan Immanuel tahun 67. Papa saya udah meninggal, mama saya 80 tahun. Saya sekarang sama my cousins lah ya, kita banyak keluarin buku-buku. Ya. Salah satunya adalah Alkitab sepanjang tahun. Ya, saya mau kasih tahu aja. Alkitab sepanjang tahun, itu kita kemas setiap hari kalau kita baca dalam 1 tahun selesai 1 Alkitab. Itu kita udah kemas sedemikian rupa. 1 hari dibaca ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Mazmur, ada Amsal. Kita udah hitung kata-katanya. Sampai kita buat persis kata-katanya sebanyak itu setiap hari. Jadi rata-rata orang membaca yang normal, biasanya kan ada yang speed reader tapi ada yang lebih lambat. Ini yang normal lah, 20 menit cuman, selesai 1 hari. Itu aja kalau nggak dibaca, saya nggak ngerti deh. Itu 1 tahun selesai loh 1 Alkitab.
Sampai saking kita frustasinya juga, tau gak kita buat apa? Kita ambil tuh dari Alkitab, perkataan Yesus yang merah-merah, tau gak? Tau kan yang merah-merah? Yang gak punya bukunya gak ngerti ya pasti. Gak ada di Alkitab gue di sini dia. Makanya ya, kalau buka buku zaman dulu ya, kan ada bunyi kresek-kresek terteduh banget loh. Saya mulai pelayanan tahun 98, ini tahun ke-25 nih. Saya keluar masuk gereja, kalau dulu dengar bunyi kresek-kresek gitu ya, sekarang gak ada. Mari kita buka HP kita sekarang kan gitu. Dulu buka Alkitab. Nah, dulu Alkitab kalau dibuka gak ada saingan. Gak ada saingan, karena cuma bukunya doang. Sekarang Alkitab dibuka ada notifikasi. Kita lagi, mari kita buka Yosua 1. Buka, tunggu dulu ada WhatsApp mas. Pencet. Balasin WhatsApp deh. Tadi ayat di mana? Banyak saingan ya kan? Makanya beda. Makanya ya nggak apa-apa juga, cuman asal bisa manage aja gitu loh. Ya. Kita ya bayangin ya, kita keluarin kata-katanya Yesus yang tulisannya merah. Kita masukin dalam satu buku. Judulnya tau nggak apa? Kumpulan Perkataan Yesus. Itu aja kalau nggak dibaca saya udah nggak ngerti deh. Dulu ya, tahun 2000, 1 berbanding 45. Sekarang 1 berbanding 1000. Ini data UNESCO loh. Sedih saya. Makanya kemarin anak saya kan baru beli buku, saya bilang, Kak, posting Kak. Biar teman-teman kamu pada lihat, iya oke Dad. Posting, bahwa kamu beli buku. Karena dia suka baca. Karena anak-anak saya ajarin baca buku dari masih kecil. 1 buku. Punya 15 pasal misalnya. Baca 1 pasal per hari aja. Paling-paling cuma 20 menit. Setengah bulan 1 buku selesai. 1 bulan 2 buku kita baca. Kita diperkaya kerohanian kita. Udah banyak buku yang keluarin. Dan banyak yang bermanfaat. Dan banyak jawaban ada di situ. Dan kita nggak usah belajar lagi dalam tanda kutip. Orang itu udah belajar dapat yang dikasih ke kita. Kita tinggal baca aja, terima aja. Wow, luar biasa. Wow, udah luar biasa tuh. Kita nggak usah mumet-mumet lagi belajar apa. Tinggal pilih topik mau mana, saya tinggal beli bukunya. Udah beres. Gitu loh. Jadi memperkatakan dan merenungkan akhirnya hidup kita dikuasai firman. 2 hari lalu mobil saya ketabrak. Tabrak motor. Tuh kan motor lagi kan. Saya lagi di Bangka. Biasanya kalau di jalan situ di Mampang Perapatan ya. Pokoknya kalau lagi di jalur situ, kalau yang di kanan tuh biasanya kan harus belok kanan ya. Jadi lampunya merah tuh ke kanan. Yang sebelah kiri hijau gitu. Di belakang saya agak jauh, jadi saya kasih sen, saya pelan-pelan masuk ke kiri. Mobilnya berhenti juga, dan semua motor-motor berhenti karena memang udah agak jauh jaraknya awalnya. Saya masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Tiba-tiba nih, gubrak segubrak-gubraknya. Motor nabrak dan dia sampai hampir masuk got pokoknya. Rupanya dia ngebut, dia ngeblank, dia ngantuk. Dan semua motor tuh udah berhenti. Jadi waktu saya buka kaca, itu motor-motoran pada nyalain dia lah. Hati-hati dong mas, udah tahu mobilnya udah kasih sen gitu kan. Semua pada ngomong gitu ke dia. Udah, saya menepi lah, saya nggak mau langsung pergi. Saya tetap menepi. Selagi saya keluar dari mobil, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, what should I do? Kesel, dalam hati kesel. Saya mau pergi khotbah lagi. Kesel banget hati saya dalam hati. Aduh, nyebelin banget sih ini orang gitu. Terus saya samperin dia. Motornya nggak apa-apa. Tangannya bengkak. Di pinggir jalan saya berlutut sama dia. Karena dia lagi jongkok. Mas, kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek, Pak. Saya stres, Pak. Saya banyak tekanan, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Saya tadi udah lihat Bapak, tapi tiba-tiba kok saya ngeblank gitu, Pak. Kayak orang ketiduran mungkin ya, Pak ya. Saya minta maaf banget, Pak. Mas, kenapa banyak pikiran? Saya banyak dituntut, Pak, sama keluarga. Dan gaji saya kecil, Pak. Saya banyak kebutuhan untuk anak-anak, Pak. Mas, kerjanya apa? Itu, Pak, di atas motor, saya kurir. Saya tadi kerja dari jam 6 pagi. Saya kecapean, Pak. Tiap hari kayak begini, Pak. Saya mohon maaf ya, Pak. Hikmat Tuhan. Bill, doain. Di pinggir jalan, saya doain dia. Sampailah kata-katakan. Bodoh amat. Saya udah gak mikir tuh. Mas, mau gak saya doain? Dia bengong. Doain. Iya, saya Nasrani, Mas. Gak apa-apa ya, saya doain pakai cara saya. Oh iya, boleh Pak. Dia langsung begini. Saya doain. Tuhan, ngomongnya keras banget ya. Tuhan, kasih karunia Tuhan. Melanda hidupnya Tuhan. Pas sudah selesai berdoa, saya bilang gini. Mas, kita nih sedang dipertemukan Tuhan hari ini. Kita dipertemukan Tuhan hari ini. Tuhan sayang banget sama Mas. Terus dia bengong ngeliatin saya. Bentar ya Mas. Karena pas lagi doa, ada suara gini, Bill kasih duit. Nyebelin tau gak? Waktu lagi doa ada suara begitu. Terus dalam hati saya gini, udah mobil gue ditabrak, penyok, kasih duit lagi. Gimana sih Tuhan? Kasih. Oke. Saya ke dalam, saya ambil duit, saya kasih. Waktu dikasih dia bilang gini, jangan Pak, kan saya yang salah Pak, jangan Pak, Bapak saya udah ngerugin Bapak, jangan Pak, gitu. Enggak, terima. Kalau Mas gak mau ambil, buat anaknya Mas aja.
Dia nangis-nangisnya. Dan saya bilang, Mas, saya pendeta. Dia kayak, oh, saya kasih tahu nama saya. Oh, gak rugi dong. Buka YouTube, Mas. Dengerin firman Tuhan. Bentar, siapa namanya? Ditulis. Puji Tuhan. Dengerin ya, Mas. Iya, Pak. Saya pergi dan pulang. Bahagia hati saya. Bahagia. Dalam hati gini, mobil tuh barang fana. Jiwanya dia sangat luar biasa. Jadi saya bilang sama Tuhan, dipertemukan dengan kondisi kayak begini Tuhan, mobil saya nggak ada artinya. Ini preciousnya luar biasa. Saya percaya satu hari nanti saya akan ketemu di sorga. Sama orang ini. Itu Tuhan. Makanya kalau memperkatakan dan merenungkan firman, dapat hikmat Tuhan tiap hari. Ya, yang terakhir. Yosua 1, ayat yang ke-9. Dikatakan, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Setiap tanah perjanjian kita, kalau kita mau masuk, jangan bawa kepahitan. Saya mau beritahu ini ya, anak-anak Tuhan, sakit hati itu normal, kepahitan nggak boleh. Sakit hati itu normal, kita jatuh juga sakit kan, kita jatuh ya sakit tangannya, kita dilukai sama orang yang kita sakit lah, kita juga manusia kan, sakit hati itu normal. Aduh sakit hati gua, jangan kepahitan. Ambil keputusan ampunin tuh orang. Jangan kasih silent treatment lo sama orang. Nggak boleh. Jaga jarak, it's okay. Tapi sapa duluan. Kalau ketemu. Tapi ntar dia buang muka, biarin aja. Dia urusan sama Tuhan, kita urusan sama Tuhan juga kan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Ayo. Di Korintus dikatakan begini, kalau kita tidak mengerti sesuatu kebenaran, kebenaran itu akan menjadi kebodohan bagi kita. Makanya banyak orang ngomong gini, enak aja kan dia yang salah. Pasti ngomong gitu. Suami istri disuruh minta maaf duluan. Enak aja Pak, dia yang salah, ntar dia keenakan. Biarin aja dia keenakan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Sapa duluan. Dia mau buang muka, biarin aja. Udah kita nyapa, dia buang mukanya maksimal lagi. Bro, dia buang mukanya maksimal. Huh. Kita berkecamuk di dalam sini. Tuh kan Tuhan, tahu gitu gua gak tegur. Yang paling berat ngapain apa tuh? Habis kita tegur tuh orang, terus dia buang muka, kita ketemu sama teman yang kenal juga sama dia. Ayo, mau ngapain langsung? Pengen gosip langsung kan? Kata-kata pertama biasanya kalimatnya apa? Lu tahu nggak? Gue ketemu sama dia bro, serius loh. Iya. Terus kita validasi diri sini. Gue udah rendahin hati. Ya lo gue tegur dia. Dia buang muka. Serius loh. Iya, pantesan usahanya bangkrut. Tuhan hukum dia tuh. Saling validasi. Terus kita senang pas teman kita bilang, lu rendah hati banget ya. Kita senang. Di saat kita ketemu teman kita dan kita tutup mulut, hari itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mengalahkan diri sendiri. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan bawa excess baggage. Ingat ya, kita kalau lagi ke airport, bawa koper overweight, disuruh bayar kan? Karena pesawatnya udah sekian kilo, udah diperhitungkan, after yang bensin dimasukin udah sekian, udah. Kalau sampai kelebihan dia akan bakar bensin lebih banyak, di charge kepada penumpangnya akhirnya. Udah gitu orang-orang yang lagi traveling sama kita, karena kita bawa excess baggage, yang kena imbasnya kadang-kadang mereka juga. Mereka ikutan bawain, mereka yang akhirnya berhati-hati juga. Itu yang namanya excess baggage, itu yang namanya bagasi ekstra kalau kita bawa-bawa kepahitan dari masa lalu. Yang kena orang-orang terdekat. Kena sama apa? Sensitifnya kita lah. Suka marah lah, cepat tersinggung, banyak asumsi. Jadi gitu kan. Orang terdekat kita yang paling kena. Gara-gara excess baggage. Jadi pastikan jangan dibawa. Oke, sebagai penutup, ini bagi saya ini keren banget kalau ini. Yosua 5 ayat 8 sampai 9. Dan 11 dan 12 ya, saya baca cepat aja. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan, dan sunat adalah lambang meninggalkan paradigma yang lama. Itu sunat di zaman itu seperti itu. Di perjanjian lama semuanya serba fisik Bapak Ibu. Sekarang masuk ke dalam kerohanian manusia. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya. Celah Mesir ditinggalin, celah Mesir dihapuskan dari mereka. Generasi pertama nggak boleh masuk loh. Ini udah generasi keduanya, udah anak-anaknya. Yang masih ada celah-celah Mesir paradigma dari orang tuanya, dihapuskan dengan proses sunat. Waktu 40 tahun, mereka dikasih roti mana, dimanja sama Tuhan toh. Dimanjanya luar biasa. Kita juga waktu ikut Tuhan pertama kali masih baby ya, masih bayi rohani, dimanja juga sama Tuhan. Nah, waktu masuk ke tanah perjanjian, itu ada susu dan madu. Ada hal-hal yang lebih besar, yang dahsyatnya luar biasa. Itu nggak di-drop dari atas.
itu perlu dikelola. Dapatnya lebih dahsyat, kita perlu menjadi dewasa. Itu sebabnya ayat 11 dan 12 katakan begini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, roti tidak beragi, bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah. Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bukan dari atas, tapi dari tanah. Karena mereka diminta untuk mengelola. Di dalam perjalanan padang gurun, kita didewasakan, sampai tanah perjanjian, kita harus jadi pengelola yang cakap. Banyak berkat Tuhan, banyak hal besar terjadi di sana. Yang menanti bagi kita. Pastikan kita jadi dewasa rohani. Ya. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita tetap akan lewatin rintangan. Tapi ketika kita melewati rintangan, ingat, kuasai dirimu, menang atas dirimu sendiri. Ya, ketika lewatin rintangan, perkatakan firman siang dan malam, renungkan, dikuasai sama firman Tuhan. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Jangan bawa kepahitan dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang melihat karya Tuhan besar dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Hamba stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami, ya Tuhan. Aku percaya, aku berdoa Tuhan, setiap yang hadir di tempat ini, siapapun yang sedang bergumul, yang sedang berhadapan sama masalah hidup mereka, justru di saat itu kami bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan melihat kebesaran Tuhan. Ajari kami Tuhan seperti 12 pengintai, bukan melihat kebesaran musuh kami, tapi seperti Yosua dan Kaleb kami melihat kebesaran Tuhan. Masalah kami besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Itu sebabnya Tuhan kami akan sampai ke seberang dengan selamat, dengan aman dan nyaman, karena Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan semua di tempat ini akan mengalami Tuhan, akan hidupnya penuh dengan kesaksian dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.